kita ngobrol santai tapi tetap mengulik isu-isu hukum yang sedang hangat saat ini. Bersama saya Tantri sebagai host dalam podcast kita dengan tema Putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pilpres 2024. Hadir juga bersama saya di sini teman-teman dari kelompok 5 yang juga memiliki perannya masing-masing dalam menyukseskan podcast kita pada hari ini. Dan untuk teman-teman semua silakan memperkenalkan dirinya masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Korneli Ratnape. Di sini saya sebagai narasumber satu. Saya Anastasia Lepas sebagai narasumber kedua. Saya Kalisa Bolang sebagai narasumber ketiga. Saya Abdul Elim sebagai kameramen. Saya Putra Mahatita sebagai editor. Saya Sekian Satulakan sebagai editor. Dan saya Sumber Jarudasa sebagai kameramen 2. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 5 dan untuk kamu tetap nantikan podcast kita tayang di YouTube Hukum Acara Ketatanegaraan. Suara Konstitusi, stay legal and stay critical. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa sih Pilpres 2024 itu bisa berujung di Mahkamah Konstitusi? Jadi setelah hasil pemilu diumumkan, muncul gugatan dari dua pasangan calon, Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Mereka menganggap ada pelanggaran seperti ketidaknetralan presiden, politisasi bansos, sampai isu soal pencalonan Gibran. Dan karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilpres 2024, sehingga sengketa ini dibawa ke sana. Dan juga dalam penyelesaian sengketa Pilpres 2024 ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, mulai dari persidangan secara terbuka dan pembuktian. Nah, kalau kita bicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi ya, sebetulnya ada berapa sih jenis putusan Mahkamah Konstitusi? Nah, kalau bicara mengenai jenis putusan dari Mahkamah Konstitusi itu ada 6. Yang pertama itu putusan menerima, yang kedua putusan menolak, yang ketiga ada dissenting opinion, yang keempat ada putusan perbaikan sistem, yang kelima ada putusan penegasan hukum, dan yang keenam itu ada putusan pembatalan. Tapi dalam kasus Pilpres 2024, MK akhirnya menolak seluruh permohonan karena dalil-dalil dari pemohon dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sangat luar biasa sekali ya kedua narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke jantung pembahasan kita pada hari ini, yaitu terkait dengan Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH. Nah, kalau kita bicara terkait dengan Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH ini, mungkin kedua narasumber kita bisa menjelaskan sedikit apa sih Rapat Permusyawaratan Hakim tersebut. RPH itu proses tertutup yang hanya dihadiri para hakim konstitusi. Mereka membahas semua persidangan, termaksud bukti, saksi, dan analisis hukum. Prosesnya mulai dari penutupan sidang, penyusunan draft, musyawarah sampai voting jika mufakat tidak tercapai. Lalu disusunlah naskah putusan yang dibacakan secara terbuka. Terima kasih banyak untuk kedua pemateri kita yang sangat luar biasa hari ini. Jadi terkait dengan rapat permusyawaratan hakim, itu adalah rapat tertutup yang dimana dihadiri oleh hakim-hakim dari Mahkamah Konstitusi. Itu sangat luar biasa sekali ya. Selanjutnya bisa kita masuk ke putusan dan juga dissenting opinionnya. Kalau terkait dengan isi putusannya sendiri, apa saja sih poin-poin penting yang terkandung di dalamnya? Intinya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada pelanggaran yang bersifat TSM, yaitu terstruktur, sistematis, dan masif. Semua dalil seperti politisasi bansos dan pencalonan Gibran tidak terbukti secara hukum. Tapi uniknya ada dissenting opinion dari 3 hakim yang merasa seharusnya MK lebih menekankan aspek etika dan integritas demokrasi. Ini pertama kalinya terjadi dalam sengketa Pilpres. Wah, sangat luar biasa sekali ya perbincangan hangat kita terkait dengan isu-isu hukum yang sementara kita alami saat ini, yakni terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan perannya dalam menyelesaikan sengketa
pemilihan presiden tahun 2024. Jadi hari ini topik hangat dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa dari kelompok 5, di mana mereka telah memberikan pandangan-pandangan mereka terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan juga penyelesaiannya terhadap sengketa yang kita bahas. So yang paling terakhir nih untuk narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, bagaimana pesan terakhir dari kalian kepada para pendengar kita nih? Oke, penting sekali buat kita pahami proses hukum biar sonde gampang termakan isu. Dan juga kita harus ketahui bersama bahwa putusan atau dissenting opinion merupakan bagian dari demokrasi. Jaga integritas, jaga demokrasi, mari jadi warga negara yang kritis tapi tetap berdasarkan hukum.